Para sahabat, sekarang saya mau berbicara tentang disiplin dan perspektif pemerintahan, terutama dalam ilmu pemerintahan. Maksud saya dan tujuan saya adalah untuk membentuk sekaligus juga memperkuat ilmu pemerintahan itu sebagai disiplin dan sekaligus juga memperkaya perspektif pemerintahan yang bisa kita gunakan untuk menjadi perangkat metodologi, baik untuk memahami, menjelaskan, menggambarkan, dan seterusnya terhadap hal ehwal pemerintahan. Baik itu pemerintah sebagai subjek, kemudian yang kedua adalah perbuatan pemerintah, dan yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan atau objek yang diperintah oleh pemerintah. Disiplin dan studi itu biasanya dua hal yang sering didikotomikan meskipun itu menjadi satu bagian. Dan itu memang sering menjadi perdebatan apakah pemerintahan itu sebagai sebuah disiplin atau hanya sebagai sebuah studi. Yang itu sudah saya bahas. Dan sejauh ini saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan itu baru sebatas sebagai studi, belum duduk sebagai disiplin. Dan karena itu kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta, khususnya program studi ilmu pemerintahan itu kan berupaya untuk merekonstruksi, mengkonsolidasi kembali, sekaligus juga mendudukkan agar pemerintahan itu menjadi sebuah disiplin, bukan hanya sebagai sebuah studi. Dan disiplin maupun studi ini kan pembelajaran sebenarnya. Disiplin itu artinya ya kita punya, bahasa Thomas Kuhn itu punya paradigma. Kalau studi itu hanya sebagai objek. Pemerintahan sebagai objek yang dikaji melalui banyak disiplin. Entah itu sosiologi, politik, administrasi publik, bahkan juga ekonomi, hukum juga. Pemerintahan memang selama ini begitu. Masing-masing punya cara pandang yang berbeda-beda. Dan maunya para ilmuwan pemerintahan itu mau menggabungkan itu, tapi tidak berhasil dengan baik. Jadi kembali ke disiplin ya. Jadi disiplin itu sama dengan paradigm, sama dengan paradigma. Paradigma itu artinya ya punya tiga logi. Punya ontologi, punya epistemologi, dan punya aksiologi yang tiga-tiganya sudah saya bahas. Dan bahkan tiga-tiganya itu baik sebagai alat untuk melihat sesuatu secara lebih utuh, secara lebih lengkap, kemudian bisa menggambarkan, memahami dengan lebih baik, sekaligus juga menjelaskan dan di ujung memberikan resep atau preskripsi. Sehingga maksud saya yang ontologi itu kan memahami tentang hakikat. Ini berguna untuk memahami fakta dengan lebih baik, dengan lebih utuh. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk memberikan deskripsi. Dan setelah deskripsi kita memberikan interpretasi. Kita mengkonstruksi atau menandai atas fakta itu. Dan berikutnya kita memberikan eksplanasi atau penjelasan, dan setelah itu semuanya kita bisa memberikan resep atau memberikan preskripsi bagaimana menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi itu rangkaian paradigma, rangkaian ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu semacam itu. Ini hampir sama dengan kayak ideologi itu kan sebenarnya juga begitu. Kalau Marx kan selalu mengatakan bahwa kalau para teoritisi, para ilmuwan, para filsafat itu
sibuk membaca realitas, kalau dia kan sibuk untuk mengubah realitas, melakukan transformasi. Ilmu itu diberikan perangkat itu, sehingga ilmu itu kan kekuasaan dan sama dengan ideologi. Ideologi juga punya ontologi, punya epistemologi, dan juga punya aksiologi, dan lebih terutama kalau ideologi itu pada aspek aksiologinya, pada aspek tindakan untuk mengubah realitas menuju masyarakat baru yang dicita-citakan sesuai dengan kepentingan dan nilainya. Nah, di dalam diskursus ilmu pengetahuan itu kan ada 4 label disiplin. Ada monodisiplin. Monodisiplin itu artinya melihat satu objek atau satu masalah itu hanya dengan satu disiplin ilmu. Ini yang kemudian banyak dikritik. Misalnya ngomong pemerintahan hanya dari sudut administrasi, atau dari sudut politik, atau dari sudut hukum, atau juga dari sudut ekonomi. Sama juga melihat kemiskinan itu hanya dari satu ilmu, misalnya dari satu ilmu ekonomi misalnya, atau dari antropologi dan seterusnya. Jadi ini monodisiplin ini banyak dikritik gitu. Ya, tapi nanti akan saya sampaikan relevansi monodisiplin. Yang kedua adalah multidisiplin. Multidisiplin itu satu perkara, satu isu atau satu masalah itu dikeroyok, ya. Dikeroyok, dan ini ada sebuah kolaborasi. Misalnya ya, kalau mau kolaborasi itu, yang ini kemudian disebut konsolidasi. Ini sama dengan kalau presiden itu kan mengatakan supaya para menteri itu tidak ego. Karena di Indonesia ini ego sektoral ini terlalu kuat. Melihat daerah, melihat kemiskinan, melihat kesejahteraan, itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Ya itu bisa juga multidisiplin tapi nggak ada konsolidasinya gitu. Ya, jadi maksud saya begini, sektor gitu ya. Itu kan juga multi gitu. Tapi multi secara mono atau secara egois gitu. Tidak terkonsolidasi dengan baik gitu. Jadi artinya ini multi itu maksudnya supaya menggunakan banyak sudut atau banyak disiplin untuk ya itu tadi mendeskripsikan, menginterpretasikan, kemudian juga memberikan eksplanasi dan sekaligus juga deskripsi gitu. Nah, tapi itu pekerjaan yang susah, itu mungkin mustahil ya, susah, tetap ego sektoral gitu. Nah, karena itu kan ini sebenarnya kalau para ilmuwan generasi dulu gitu, termasuk yang disebut bedanya tipis antara filsuf sama ilmuwan gitu. Ya seperti orang-orang besar seperti Karl Marx, seperti Max Weber ini kan sebenarnya di otaknya ini kan terdiri dari banyak disiplin, sehingga melihat persoalan itu sangat lengkap. Meskipun antara Marx sama Weber itu juga nanti akan berbeda paradigmanya, perspektifnya juga sangat berbeda gitu. Nanti akan saya bahas berikutnya. Nah, ini multi. Kemudian yang ketiga adalah interdisiplin. Interdisiplin itu maksudnya begini, irisan, interseksi ya, interseksi antar disiplin atau antar sudut pandang melihat persoalan. Jadi ini mengambil atau meminjam dari banyak disiplin terus kemudian digabung gitu untuk melihat persoalan ya. Contohnya misalnya ekonomi politik atau sosiologi politik. Ekonomi politik itu menggabungkan sebagian dari ilmu ekonomi yang ini orientasinya untuk kekayaan dan kemudian politik gitu untuk kekuasaan. Jadi intinya sama, dua itu ada titik temu siapa memperoleh apa ya, dengan cara bagaimana.
Jadi siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana, kapan, dan mungkin juga berapa dan seterusnya. Jadi itu titik temu, dan saya juga sering menyukai konsep perspektif ekonomi politik ini untuk melihat berbagai persoalan. Entah itu beras atau pangan atau apa, dan ini ekonomi politik ini dimiliki oleh atau digunakan baik itu di ilmu politik, di ilmu pemerintahan, kemudian juga di para ekonomi sendiri gitu ya, para sarjana ekonomi yang tidak mau melihat ekonomi secara konvensional menggunakan ekonomi politik. Dan barangkali juga antropologi juga biasa menggunakan itu. Ya. Governance itu juga diklaim ya, atau ditandai atau diaku sebagai interdisiplin. Gary Stoker itu sangat kuat untuk merekonstruksi bagaimana governance itu sebagai sebuah interdisiplin ya, dari ekonomi, politik, administrasi publik gitu. Jadi ini kan nyowok sana nyowok sini gitu. Ya. Tentu saja pola seperti itu juga bisa bisa ada titik kelemahannya karena yang diambil kan sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi ini interdisiplin, dan kemudian yang keempat ini transdisiplin. Transdisiplin itu beyond ya, melampaui disiplin atau melampaui perspektif, tapi ini lebih menekankan pada aspek subjek. Jadi artinya pelaku itu penting, aktor itu penting. Melihat persoalan tidak hanya dari sudut pandang para ilmuwan, tetapi juga ada praktisi, dan di sana di dalam dunia transdisiplin itu ada sebuah rekognisi atau pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Bahwa pengetahuan lokal itu sangat penting untuk diangkat atau dihadirkan, baik itu untuk memperkaya ilmu pengetahuan maupun juga menjadi instrumen untuk penyelesaian masalah-masalah empirik gitu. Nah, dari 4 label disiplin itu apa relevansi di dalam ilmu pemerintahan? Monodisiplin itu meskipun banyak dikritik tapi penting sebenarnya. Dia menjadi dasar atau menjadi landasan sebuah ilmu. Sekali lagi ya, setiap disiplin ilmu itu ketika dirayakan, ketika diklaim itu kan punya paradigma, punya klaim tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Dan tentu yang sangat penting dari klaim itu adalah relevan. Ya. Satu relevan dengan apa? Relevan dengan dunia yang nyata gitu. Dan kemudian juga punya penalaran, punya logika yang masuk akal. Jadi relevansi itu menjadi penting, dan saya ingin mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu untuk menjadi monodisiplin aja belum selesai. Ilmu pemerintahan itu ilmu parsial. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa dari sisi paradigma, dari sisi tadi 3 logi itu sudah salah kaprah, sudah mengalami krisis. Parsialnya ya melihat pemerintahan itu hanya sebagai administrasi misalnya. Ini artinya kan dari sisi penalaran itu menjadi lemah. Kalau melihat pemerintahan hanya sisi administrasi. Kemudian yang belakangan hanya melihat pemerintahan itu hanya sebagai manajemen atau sebagai tata kelola. Nah, ini administrasi, kemudian manajemen dan tata kelola ini kan ini disiplin dari tempat lain yang kemudian dipinjam. Yang akhirnya parsial. Tidak ada orang yang memahami pemerintahan itu sebagai sebuah entitas, seperti subjek, predikat, objek.
tidak memahami pemerintahan itu sebagai hal ehwal pemerintah, tetapi lebih banyak berbicara pemerintahan itu sebagai sebuah proses. Ya, jadi governance itu proses, administrasi itu proses. Lalu subjeknya siapa? Subjeknya ternyata bukan pemerintah. Jadi kalau kita ngomong pemerintahan, sekali lagi itu kan ada SPO-nya, ada subjek, predikat, objeknya. Kita harus duduk dulu, meskipun nanti dalam pelaksanaan bisa terjadi penyimpangan, dan dari penyimpangan itu governmentality punya sumbangan yang sangat menarik, yang sangat tajam dan relevan, bahwa ternyata yang memerintah bukan pemerintah, tapi bisa administrasi, bisa data, bisa angka, bisa standar operasional prosedur, bisa sertifikat, bisa macam-macam ya perangkat-perangkat itu. Jadi artinya ini dari sisi ontologi dan epistemologi kan ada titik lemah. Ya, jadi monodisiplin aja belum jadi ilmu pemerintahan itu. Tapi ini apa namanya? Ya nggak ada disiplin sebenarnya ya, nggak ada disiplin. Kalau mau disiplin ya cara berpikirnya bukan parsial, tapi paling tidak kita berangkat dari hakikat bahwa pemerintahan itu adalah hal ehwal pemerintah. Pemerintah sebagai subjek, kemudian ada ini ya, jadi ada institusi pemerintah, pemerintah satu, kemudian yang kedua adalah perbuatan atau praktek pemerintah, kemudian yang ketiga adalah urusan pemerintahan. Jadi itu ontologinya memang harus kita letakkan di situ, ya. Dan dari sisi paradigma kita juga tidak punya. Ya. Kita ini hanya sempilan-sempilan aja. Yang tadi ada administrasi, ada tata kelola, dan ada manajemen, dan itu kan sudah digunakan oleh pihak lain gitu. Jadi kalau misalnya orang bicara manajemen pemerintahan itu kan sebenarnya itu adalah disiplin manajemen yang berbicara pemerintahan, bukan ilmu pemerintahan bicara pemerintahan. Nah, bagaimana kita membuat ini ya? Jadi monodisiplin itu harus kita tegakkan dulu. Baru kemudian nanti kita berpikir ke yang lain. Di sini itu ada dua tahap ya. Tahap yang pertama, bagaimana kita melakukan pembentukan paradigma. Paradigma itu kalau mau disederhanakan, intinya adalah teori sebenarnya. Bagaimana kita membentuk teori. Jadi kita bisa saja misalnya begini, dalam kurikulum kan ada politik pemerintahan, ada hukum pemerintahan, ada sosiologi pemerintahan, ada administrasi pemerintahan. Ya, tapi jangan diperlakukan dipotong-potong secara parsial, dimutilasi begitu, tetapi kita harus bisa membuat satu konsolidasi dari berbagai sudut pandang itu dikonsolidasikan, sehingga itulah yang akan menjadi ciri khas ya, akan menjadi ciri khas ilmu pemerintahan. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa institusionalisme itu atau institusi itu adalah satu paradigma yang itu dibentuk dari banyak disiplin, dan ini menjadi ciri khas di dalam ilmu pemerintahan. Itu baru satu ya, baru satu, dan institusionalisme memang dipakai gitu ya, dipakai oleh banyak ilmu, bisa ilmu politik yang paling utama, bisa sosiologi, bisa ekonomi. Tetapi kita bisa melakukan elaborasi atau melakukan refleksi elaborasi secara lebih baik, dan kita kaitkan dengan dunia pemerintahan. Dan itulah mengapa kita penting ada middle range ya. Jadi kalau institusionalisme yang dipengaruhi oleh berbagai disiplin kita sebut sebagai paradigma atau sebagai grand teori atau teori yang besar, maka kita perlu melakukan pengkayaan pada sisi perspektif ya. Bagaimana
ini varian-varian ini luar biasa di dalam di dalam perspektif atau di dalam middle range teori itu, dan institusionalisme itu variasinya luar biasa dan itu kekuatannya ada di sana ya. Misalnya begini ya, contoh kalau yang lama itu kan kita sibuk berbicara mengenai trias politika, itu kan institusi ya, yang itu sekarang sudah dimonopoli oleh para sarjana hukum. Governance itu sebenarnya juga sebagai institusi, tetapi institusi yang lebih banyak berpihak pada pasar daripada rakyat misalnya. Ada juga studi yang dilakukan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson misalnya. Dia mengelaborasi, institusi ya, institusi itu bagaimana dia melihat sentralisme negara satu, kemudian yang kedua adalah struktur politik yang majmuk atau plural. Jadi artinya dia menggabungkan beberapa perspektif. Satu perspektif institusi, kemudian yang kedua itu perspektif tentang kenegaraan atau teori negara, dan yang ketiga itu dengan pluralisme. Jadi institusionalisme, pluralisme, negara itu dirajut. Itu yang saya sebut dengan perspektif. Itu saya kira akan memperkaya ya. Jadi meskipun institusi sekali lagi ini besar dan dia bisa digunakan oleh siapapun, tetapi sekali lagi institusionalisme itu bisa dikembangbiakkan dan dibuat secara kontekstual atau relevan dengan dunia pemerintahan. Termasuk begini, sumbangan post struktural atau post kolonial ya. Itu berbicara tentang diskursif institusionalisme. Ya, kalau dulu hanya ada institusionalisme lama yang itu sudah dimonopoli oleh para sarjana hukum, lalu ada sociological institutionalism, ada historical institutionalism, lalu ada diskursif ya. Dan diskursif ini nanti akan relevan dengan governmentality ya. Bagaimana diskursif atau praktek yang diomongkan, omongan yang dipraktekkan itu ya, mengenai nilai, mengenai tujuan dan termasuk organisasi itu kan biasa itu dikontestasikan, diwacanakan, dan itu semakin memperkaya ya dari sisi middle range teori gitu ya. Middle range teori dari sisi perspektif yang berguna untuk melihat praktek pemerintahan. Jadi misalnya melihat, ternyata yang secara nyata di fakta yang melakukan yang memerintah itu bukan pemerintah, bukan institusi pemegang kedaulatan rakyat itu. Sama dengan Max Weber, yang memerintah itu politik itu bukan hanya soal pidatonya presiden, bukan hanya di parlemen, tapi ternyata di birokrasi. Itu kan faktanya melihat itu dengan baik gitu ya. Nah, diskursif institusionalisme itu melihat ya kekuasaan atau praktek governing itu terletak pada diskursus yang terus-menerus direproduksi, dan itu direproduksi juga menjadi semacam instrumen untuk mengarahkan perilaku setiap orang. Jadi kita semakin kaya di situ ya, di middle range itu yang kita perkaya itu. Jadi itu pembentukan teori, pembentukan paradigma dengan cara begitu kita bisa bantu dengan pertama dengan grand theory atau paradigma. Kemudian yang kedua kita mengelaborasi pada sisi middle range atau middle range teori atau perspektif. Sehingga ini kita semakin kaya ya. Jadi dari berbagai konsep itu bisa kita rajut satu sama lain, dan hubungan antar konsep itu kita hadirkan sebagai perspektif gitu ya. Itu satu ya, pembentukan disiplin atau pembentukan paradigma atau pembentukan teori pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana menggunakan perspektif ya untuk mengkaji tiga tadi ya, mengkaji subjek, pemerintah, subjeknya bisa macam-macam,
Kemudian yang kedua adalah proses memerintah atau perbuatan pemerintah, perbuatan pemerintah. Kemudian yang ketiga urusan. Yang ini sudah saya bahas di dalam di dalam video-video saya sebelumnya. Khusus video saya yang bertitel penelitian pemerintahan itu sebenarnya sudah berbicara tentang bagaimana kita menggunakan pemerintahan itu sebagai perspektif untuk melihat 3 perkara: institusi, perbuatan, dan urusan. Ya, jadi itu sebenarnya sudah mulai terbentuk. Jadi maksud saya punya klaim bahwa 5G itu sebagai pembentukan teori atau disiplin atau paradigma bagi kita untuk mengkaji 3 hal ehwal pemerintahan itu. G1 bisa kita gunakan sebagai perspektif, G3 governability, G4 maupun juga yang kelima yang sering saya gunakan adalah governmentality. Jadi maksud saya, kalau kita mau teguh, mau duduk menjadi disiplin, maka pemerintahan itu harus kita gunakan sebagai perspektif. Yang itu nanti akan dielaborasi, diperkaya pada level middle range theory. Jadi itu yang terus-menerus dan itu tidak akan ada habisnya, akan selalu dinamis ya. Apalagi kalau kita mengikuti cara atau rekomendasi dari Bob Jessop. Ya, Bob Jessop itu kan banyak mengkritik governance itu. Dia merekomendasikan supaya kita mengkaji apa yang diklaim sebagai governance itu lebih interpretif atau grounded ya. Jadi bukan deduktif tapi lebih induktif. Ini kan langkah metodologi yang bisa kita pergunakan untuk membentuk maupun memperkaya perspektif. Jadi artinya kita tidak menggunakan konsep tertentu, misalnya good governance, lalu dibuat indikator-indikator secara deduktif lalu ke lapangan. Nanti datanya direduksi atau kacamata kuda seperti itu ya. Tetapi lebih kontekstual melihat persoalan atau fakta atau dunia empirik dan kemudian bisa diabstraksi. Itu saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa bagaimana kita bisa menyontoh atau mengambil contoh dari pengalaman tradisi antropologi, atau paling tidak kita bisa menggunakan alat atau pendekatan naratif kontekstual yang itu akan sangat berguna untuk pertama untuk melakukan pembentukan teorisasi pemerintahan, dan kemudian yang kedua itu akan memperkaya perspektif yang dialektis, yang kontekstual dengan ya konteks empirik gitu. Dan itu 2 hal itu saya punya keyakinan itu akan membentuk yang disebut dengan disiplin pemerintahan. Jadi 5G itu saya kira sangat berguna, dan saya juga mengambil contoh ya, bagaimana Adrian Lev agak susah ngomongnya, Adrian Lefkowitz ya, yang dia mengkritisi pendekatan ekonomi politik, lalu dia nulis artikel From Political Economy to Political Analysis gitu. Karena pendekatan ekonomi politik itu pada akhirnya dia juga anti politik ya. Jadi kalau kita ngomong tentang hal ehwal pemerintahan tentu tidak bisa lepas dari politik. Tetapi Adrian bilang bahwa kita harus bergeser ya. Untuk menganalisis politik ya harus dengan politik. Sama dengan wejangan guru saya Profesor Mokhtar Masud, Anda harus menganalisis politik bukan dengan moral, bukan dengan moralisme politik, tapi juga dengan analisis politik, terutama realisme politik, sehingga tidak terjerumus menjadi cara pandang yang anti politik gitu.
Nah, dalam konteks ini ya ekonomi politik yang sudah lazim, yang bisa digunakan dalam pemerintahan itu ya mungkin bisa ditinggal. Ini kan semacam interdisiplin ya, bisa ditinggal. Tapi kita harus mencari kok, kita harus menggunakan apa yang kita punya. Dan misalnya begini ya, tadi yang saya ambil contoh ya, institusionalisme itu menjadi basis monodisiplinnya. Perkara nanti akan menggunakan perspektif yang lain itu dalam rangka untuk memperkaya. Tapi kita di situ ya, middle range kita akan menjadi lebih kaya, lalu disumbang ya. Jadi maksud saya monodisiplin dulu ya, monodisiplin harus tegak dulu, harus duduk dulu. Kemudian elaborasinya, pengayaannya kita bisa interdisiplin. Jangan dibalik. Ya, kan kebiasaannya kita interdisiplin dulu, misalnya menggunakan ekonomi politik, gitu, sehingga disiplinnya tidak akan tumbuh, ilmu pemerintahnya tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Dan karena itu ya kita hanya bisanya parsial-parsial, mengkaji misalnya dengan ekonomi politik atau dengan sosiologi politik atau dengan teori elit atau teori kepemimpinan, teori manajemen, teori tata kelola, kan itu terus ya. Ya. Yang ini kan kalau ekonomi politik saya anggap sebagai interdisiplin. Kalau yang lain-lain itu kan parsial, itu bukan itu monodisiplin tempat lain yang digunakan di sini gitu. Itu sehingga kita tidak akan menjadi kaya ya, pertama tidak akan duduk menjadi disiplin ilmu pemerintahan, dan yang kedua kita tidak punya kekayaan yang ya, lebih dalam gitu ya. Dan karena itu ini terus-menerus kita semai gitu ya. Jadi maksud saya cara berpikir bagaimana kita pertama membentuk teori ya, pembentukan teori, dan kedua adalah pengkayaan elaborasi pada sisi perspektif dengan G1 tadi, G1, G3, G4, G5 itu saya kira kita akan memperoleh itu ya, memperoleh pengkayaan. Termasuk ya kita menggunakan governmentality itu. Governmentality itu dipakai oleh banyak orang, tetapi kita bisa adaptasi ya di dalam ilmu pemerintahan sebagaimana para pengikut atau para pengguna atau disebut dengan Foucauldian, termasuk Taniali itu kan dia mengambil governmentality tapi kan dielaborasi ya, dielaborasi. Yang itu menjadi sangat menarik. Jadi governmentality juga sangat berkembang. Saya juga berharap kepada para kolega, kepada para mahasiswa bagaimana G1 itu bisa dielaborasi terus-menerus. Kemudian G3, governability, ini yang jarang dipakai orang. Oleh karena itu saya merekomendasikan supaya program studi pemerintahan banyak berbicara tentang governability ini supaya dia tumbuh berkembang. Seperti sekarang saya sedang menulis tapi belum jadi ya. Itu transformasi dari kepemimpinan ke kepemerintahan. Yang di transisi itu ada aspek namanya governability ya. Jadi di sana akan berguna. Maksud saya itu tadi berbagai konsep ya, misalnya konsep pemimpin, konsep pemerintah, lalu dijembatani dengan governability, itu namanya membentuk teori ya, memperkaya perspektif. Middle range itu pada aspek middle range yang saya kira kita akan menjadi lebih kaya. Jadi kita tidak hanya menjadi user, tidak hanya menjadi pemakai, tetapi kita juga menjadi transformer ya, mentransformasikan teori ya, antara lain dengan cara kita merajut itu, merajut konsep ya, kita bergeser. Kalau kita melihat pemerintahan ya harus dengan pemerintah, bukan hanya dengan pemimpin misalnya ya. Demikian juga dengan governance ya, kita tidak hanya secara deduktif gitu, tetapi perlu secara induktif, secara interpretif, apakah betul apa yang disebut dengan fenomena governance itu memang terjadi di lapangan.
Kalau nggak terjadi di lapangan kan artinya kita menggunakan governance itu kita terjebak pada resep, pada kerangka preskripsi, tetapi dia tidak punya daya interpretasi dan juga daya eksplanasi yang memadai gitu. Demikian juga dengan tadi governmentality juga sudah saya sampaikan ya. Jadi maksud saya baik kerangka teori maupun kerangka metodologinya itu perlu lebih lebih hidup dan dinamis gitu. Bagaimanapun kita bisa secara metodologis kita bisa kan kalau menggabungkan antara sosiologi sama antropologi itu sama dengan kalau eksplanasi sama interpretif gitu. Yang saya sebut dengan naratif kontekstual. Jadi sosiologi itu punya kehebatan kan luas ya, punya keluasan ya. Kalau antropologi punya kedalaman. Sosiologi sama psikologi ini dua ilmu yang bertentangan. Kalau psikologi itu biasa memperkecil masalah besar, kalau sosiologi itu memperbesar masalah kecil. Itu dua hal yang saya kira berbeda gitu. Tapi dari sosiologi itu kita punya cakrawala, punya perspektif yang luas gitu. Dan dia punya kehebatan bagaimana kita membuat abstraksi, teorisasi gitu. Dan saya punya banyak belajar dengan para sahabat, para sosiolog, mulai dari Profesor Nasikun sampai Dr. Ari Sujito. Itu saya banyak belajar dari mereka bagaimana kita mengabstraksi ya peristiwa yang sangat kecil, fakta yang sangat kecil menjadi besar gitu. Nah, untuk menjadi besar itu berarti kita punya teori ya, harus punya teori atau punya paradigma gitu. Dan antropologi itu punya kelebihan pada sisi kedalaman, pada sisi data, pada sisi fakta. Mereka tidak akan membuat kesimpulan, konklusi, abstraksi, kristalisasi kalau tidak punya data yang memadai gitu. Nah, ilmu politik, ilmu pemerintahan itu mencari jalan tengah. Jalan tengah di situ bagaimana kita punya keluasan tapi juga punya kedalaman. Itu yang disebut dengan analisis kontekstualisme atau pendekatan naratif gitu. Nah, pendekatan naratif kontekstualisme itu bisa kita gunakan untuk melihat, menggambarkan, memahami, menjelaskan, dan nanti di ujung juga memberikan resep, entah itu terhadap pemerintah, satu, kemudian yang kedua terhadap governing, atau terhadap perbuatan pemerintah, kemudian juga yang ketiga urusan pemerintahan atau hajat hidup orang banyak. Saya kira demikian yang saya sajikan, dan nanti kalau ini poin-poin ini akan saya lihat lagi. Kalau ada kekurangannya nanti bisa saya update, bisa saya tambahkan di lain hari. Terima kasih.